Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudara semuanya, mahasiswa tafsir ayat muamalah, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar akad dalam ayat-ayat Al-Quran atau hukum akad dalam Al-Quranul Karim. Pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang beriman, sempurnakan oleh kalian akad-akad. Al-uqud di sini ditafsirkan oleh Imam Baghawi bil uhud, dengan perjanjian-perjanjian. Imam Zajjaj mengatakan auqatul uhud, perjanjian yang paling kuat. Jadi akad itu aslinya adalah keterikatan, ikatan. Ya, ikatan, tekad atau kehendak dua orang atau lebih dalam melakukan transaksi tertentu atau komitmen tertentu. Nah, maksud daripada akad di sini banyak pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan, yaitu Ibnu Jurayj, yang dimaksudkan adalah khitabnya kepada ahlul kitab. Hai ahlul kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab terdahulu, sempurnakan dengan perjanjian yang aku melakukan perjanjian kepada kalian dalam bab Nabi Muhammad, yaitu kalian akan beriman dengannya. Jadi ikatan janji antara Allah dengan ahlul kitab bahwa mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan isi kitab mereka yang menyuruh untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas. Dan sungguh kami telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab, benar-benar kalian akan menerangkan kepada manusia. Kemudian kata Imam Baghawi, Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah perjanjian setia persaudaraan yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan adalah perjanjian iman dan Quran. Dan beliau mengatakan ayatnya umum. Imam Baghawi mengatakan umum, yaitu termasuk juga apa yang dilakukan oleh transaksi manusia. Ya. Jadi al-uqud ini ada beberapa istilah, ada uhud, ada wa'dun, ada janji. Ya. Dan akhirnya mengatakan uhud itu adalah perjanjian yang paling kuat. Ya. Perjanjian yang paling kuat. Dari apa yang disampaikan di atas, ayat ini ringkas banget. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya orang-orang beriman, sempurnakan dengan akad. Ayat ini memerintahkan dengan tegas untuk menunaikan secara sempurna klausul-klausul perjanjian dan akad di antara manusia. Jadi ini perintah dengan tegas untuk menunaikan klausul-klausul perjanjian antara manusia dengan Allah maupun
sesama manusia. Pastilah selama akad-akad tersebut tidak berlawanan dengan syariah. Maka salah satu di antara akad itu adalah syarat-syarat yang ditentukan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, maqati'ul huquq inda syurut. Kejelasan, ketegasan hak dan kewajiban adalah ketika meletakkan syarat-syarat di dalam akad. Jadi ayat ini tegas, kalau kita sudah melakukan akad sesama manusia, apa saja, dan akad itu dalam kebajikan, dan akad itu mubah, dan untuk kemaslahatan, maka wajib ditepati. Dan tidak boleh kemudian dibatalkan sepihak. Ya, kecuali kalau pihaknya minta kerelaan karena akan rugi dalam akadnya, maka kalau kita mengizinkan untuk dibatalkan maka tidak apa-apa. Tapi jika tetap menuntut diteruskan maka wajib diteruskan. Kemudian ayat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 135. Surat An-Nisa ayat 35. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walikullin ja'alna, dan untuk setiap manusia, ja'alna kami menjadikan, mawaliya orang-orang yang mewarisi, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari orang-orang yang dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Walladzina aqadat aymanukum, dan orang-orang yang janji kalian telah mengikat, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kepada mereka bagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Di sini ada beberapa hukum. Hukum pertama adalah walikullin ja'ana mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, bahwa semua orang itu pasti ada orang-orang yang memiliki potensi untuk mewarisi ketika dia meninggal. Jadi apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, apa yang ditinggalkan kerabat, di sana ada kerabat-kerabat yang akan mewarisinya. Yang kedua adalah, hukum kedua adalah, dulu ada ikatan persaudaraan dengan senang hati, dua orang atau lebih mengatakan kita saling mewarisi, kita saling membela, kita saling mendukung. Ayat ini mengatakan, adapun orang-orang yang terikat dengan janji kalian, maka berikanlah hak mereka. Di sini hak mereka ini ada dua pendapat ulama. Pertama, haknya adalah hak warisan. Jadi walaupun gitu, kasih warisan juga mereka itu. Warisan karena ikatan persaudaraan dengan kerelaan sejak awal. Aku mewarisimu dan engkau mewarisiku. Kalau ini, maka apa? Telah dihapus dengan ayat-ayat warisan, maka mereka tidak dikasih kecuali kebajikan, tali asih, perlindungan, ya, bukan warisan. Kalau ini namanya ada, kalau yang mengatakan bahwa ayat ini muhkamah adalah yang dimaksudkan berikan hak mereka. Orang yang terikat janji adalah ya kebajikan, perlindungan, ya, bukan warisan, nggak ada masalah. Jadi ayat ini tetap berlaku. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah memberikan hak warisan kepada orang-orang yang ada keterikatan janji, maka ini sudah dihapuskan dengan ayat-ayat warisan. Begitu kata Al-Imam Al-Baghawi. Jadi dulu ada namanya ikatan halif, ya. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang ada pewaris hartanya, dan orang yang menjalin perjanjian saling membantu dan mewarisi hendaklah diberikan hak mereka dari bantuan dan ada perbedaan di antara ulama. Sebagian memberikan hak sebagian pemberian hak antara orang yang mengikat janji diberikan warisan. Dalam pemahaman ini ayat ini sudah dihapus dengan ayat warisan.
Dan sebagian ayat ini masih berlaku. Dan pemberian antara orang yang mengikat perjanjian persaudaraan diberikan bantuan bukan dalam bentuk warisan. Maka ayat ini menegaskan semua ikatan perjanjian harus dipenuhi. Jadi kalau kita, seperti zaman Rasulullah juga ada ya. Zaman Rasulullah itu mengikatkan antara Ansor dan Muhajirin, antara orang miskin dan kaya. Itu dulu sampai pada bentuk apa? Saling mewarisi, membagi kekayaan di antara mereka. Itu tetap diperhatikan oleh Islam. Hanya saja yang dihapus adalah masalah warisan. Jadi salah satu bentuk kepedulian sosial itu kadang-kadang di antara beberapa orang itu saling cinta mencintai, kemudian saling mengikat diri untuk saling membantu, itu harus dilaksanakan. Ya kalau sekarang mungkin dipaksa ada sepakat untuk saling membantu ketika sakit. Itu semuanya kalau sudah ada kesepakatan gitu, walaupun itu sifatnya sosial, maka wajib dipenuhi. Kemudian ada beberapa yang berkaitan dengan Uhud. Uhud itu perjanjian apa saja, entah perjanjian dengan Allah. Uhud itu perjanjian yang harus diperhatikan. Ahidah itu adalah termasuk juga yang dimaksudkan adalah semua bentuk perjanjian di antara manusia, baik finansial maupun non finansial, yang memiliki nilai finansial atau tidak, maka semua harus diperhatikan. Termasuk juga perdamaian, tidak saling menyerang. Ya, itu harus diperhatikan. Ayat-ayat berkaitan ini sangat banyak. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qist wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sehingga mereka sampai pada dewasanya. Dan penuhilah takaran dan timbangan, ini termasuk juga perjanjian, termasuk transaksi, dengan adil. Kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau Anda berbicara, berbicaralah dengan adil. Dan walaupun itu kepada kerabat. Dan dengan janji Allah hendaklah kalian penuhi. Demikian Allah mewasiati kalian dengannya agar supaya kalian mengambil pelajaran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan ayat ini muhkamat fi jamil kutub. Jadi ayat ini telah ditetapkan hukumnya di seluruh kitab dan tidak ada yang dihapus. Ya, jadi wajib menepati janji. Kalau kita damai, termasuk juga Uhud di sini. Contohnya Pancasila. Pancasila ini dan Undang-Undang Dasar 45 merupakan Uhud di antara anak bangsa untuk tidak saling menyerang, untuk saling menghormati. Semua yang ada klausulnya dalam Pancasila ini harus dilindungi oleh negara. Itu adalah Uhud kita, ya, harus kita penuhi dan tidak boleh ada pemberontakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aufi bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah janji Allah jika kalian berjanji. Ya. Dan Allah mengatakan wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha. Janganlah kalian merusak janji setelah dikuatkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sementara kalian dalam perjanjian selalu menjadikan wakilnya, menjadikan pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini ada yang mengatakan berkaitan dengan bai'ahnya, ya, Rasulullah, bai'ahnya para sahabat kepada Rasulullah SAW yang harus dipenuhi, bai'at untuk taat, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah perjanjian setia di antara kaum muslimin yang dilakukan pada zaman jahiliyah, yang
memerintahkan Islam untuk menguatkan lagi. Kemudian diantara yang berkaitan dengan ini adalah wa'dun. Cuma kata wa'dun ini kebanyakan dalam Quran semuanya wa'dullah haqqa, janji Allah. Dalam hadis wa'dun ini janji, ya, kita menjanjikan seorang, ini harus dipenuhi kalau janji itu baik. Dalam hadis dikatakan Anis Zubair anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man dominali sitan domintu lahul jannah. Siapa yang mau memberikan jaminan kepadaku 6 hal, aku jamin dia dengan surga. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu janji itu ya Rasulullah? Qal idza haddatsa sadaq wa idza wa'ada anjaz. Jika bicara jujur. Jika berjanji anjas, menunaikan. Wa idza tumina adda, jika diamanai menunaikannya. Wa idza ghadda basarahu, wa man ghadda basarahu, orang yang menundukkan pandangannya. Wa hafidha farjahu, dan menjaga kemaluannya. Wa kaffa yadahu, dan menahan tangannya atau lisannya untuk tidak mengganggu kepada orang lain. Kemudian dikuatkan lagi Uhud bahwa menunaikan perjanjian entah sesama kaum muslimin atau dengan siapa saja maka wajib dipenuhi. Orang yang suka janji tapi suka curang maka dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat beberapa ayat tentang Uhud ya. Ya. Ayat tentang Uhud. 1 surat Al-Anfal 55 dan 56. Ya. Allah mengatakan inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Inna syarrad dawabi indallah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman, yaitu alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang engkau mengambil janji dari mereka. Tsumma yanquduna ahdahum, kemudian merusak janji mereka. Fi kulli marrah, setiap kali. Wahum la yattaqun, dan mereka tidak bertakwa. Jadi di sini termasuk sifat orang kafir adalah suka merusak janji. Damai ngerti-ngerti nusuk dari belakang bapaknya. Janji atau bayar ternyata nggak membayar. Itu adalah sifat makhluk yang terburuk. Maka Islam memerintahkan untuk memenuhi janji kepada orang kafir jika mereka komitmen dengan janjinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzan, surat Taubah ya, ayat 3 ayat 4. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Illa alladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Pengumuman dari Allah dan dari Rasulnya kepada seluruh manusia. Pada waktu Haji Akbar, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Demikian juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Jika kalian bertaubat, itu baik buat kalian. Dan jika kalian berpaling, ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan bisa melemahkan Allah. Tidak akan bisa lari dari Allah. Berikanlah kabar gembira orang-orang kafir bahwa bagi mereka azab yang pedih. Kecuali orang-orang yang kalian telah mengambil janji dari orang-orang musyrikin. Dan mereka tidak mengurangi perjanjian itu sedikit pun pula. Dan mereka tidak melakukan yudhahiru alaikum,
konspirasi terhadap kalian ahadan, dengan seorang pun. Jadi mereka melakukan perjanjian dan tidak merusak janjinya dan tidak berkonspirasi untuk menyerang kaum muslimin, kata Allah, fa'atimmu ilaihim ahdahum, maka sempurnakan janji mereka sampai pada waktunya. Enggak perang 10 tahun, tahan. Innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka ketika perjanjian itu mereka rusak, kita boleh menyerang mereka, mengumumkan selesai perjanjian dan penyerangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah dengan orang-orang musyrikin sepakat gencatan senjata 10 tahun. Dan Rasulullah mempersilahkan orang-orang Arab untuk berkoalisi. Ada Bani Khuza'ah, ini koalisi dengan Rasulullah. Bani Bakar koalisi dengan orang Quraisy. Tapi ternyata Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, dan Bani Khuza'ah minta bantuan kepada Rasulullah, dan akhir Rasulullah menyatakan perjanjian batal, tidak jadi 10 tahun, dan diumumkan akan menaklukkan kota Makkah. Ya. Jadi orang yang suka merusak janji adalah sifat orang kafir, maka kaum muslimin diperintahkan untuk memenuhi perjanjian. Ini semuanya ada satu kesimpulan yang sangat penting, bahwa perjanjian itu adalah mubah-mubah. Tetapi jika kita maju dalam perjanjian, jual beli, sewa menyewa, ijarah, memperkerjakan orang, maka kita harus terikat dengan janji itu dan harus menunaikan janji itu dengan klausul-klausulnya dan dengan syarat-syaratnya. Dan ini bagian daripada iman. Maka ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Seakan-akan sempurnakan iman kalian dengan menunaikan perjanjian yang kalian lakukan. Ya. Begitu saudara semuanya, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan perjanjian. Makalahnya akan saya kirimkan kepada Anda semuanya, dan tolong disempurnakan ayatnya, dihafal, ditulis ulang, ya, dan sehingga Anda tahu bahwa seorang beriman itu sangat memperhatikan kata, sangat memperhatikan perjanjian, ya. Dan tanda orang munafik adalah ketika berjanji, ketika jual beli, ketika ini dia tidak menepati perjanjian kepada orang lain. Maka ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya. Bahwa tanda orang munafik itu jika ngomong dusta, jika janji menyelisihi, jika diisa amanah berkhianat. Begitu saudara semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya kira ini yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.